Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode yang ke-51 ini kita akan membahas masih di dalam menu tabel, yaitu kita akan membahas beberapa tools dalam CorelDRAW, yaitu khususnya di table ya. Di sini kita akan membahas mengenai insert, kemudian select, delete, and distribute. Insert di sini ada beberapa submenu lagi, tetapi ini fungsinya hampir sama ya. Intinya adalah menyisipkan atau memasukkan baris ataupun kolom ya. Di sini tinggal masukkan baris ke atasnya, masukkan baris di bawahnya, masukkan kolom di sebelah kirinya, masukkan kolom di sebelah kanannya, kemudian insert terus di sini masukkan baris ini dengan nanti jumlah tertentu, kemudian insert kolom dengan jumlah tertentu. Kemudian kita praktekkan, misalkan kita punya sebuah tabel begitu ya, tabel, kemudian di sini kita buat dulu misalkan 34 untuk tingginya kita balik ya. Sekarang tingginya di sini kita 50, kemudian widthnya atau di sini lebarnya ya, lebarnya kita kasih 150 deh ya, 150 seperti ini, kemudian oke. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan menambahkan ada insert ya di sini. Nah, di sini sudah aktif. Sekarang kita insert. Di sini belum ya. Kita cek. Kemudian nah, di sini pastikan teman-teman sudah aktif di menu ini ya, menu tabel. Jika sudah, di sini ada tanda panah. Nah, seperti ini. Jika sudah aktif, maka baru kita bisa menginsert. Ya, kalau belum silahkan teman-teman diaktifkan terlebih dahulu. Caranya saya ulangi ya. Di sini kita buat tabel dulu. Kalau buat tabel masih sama ya. Di sini tabel, create tabel. Di sini barisnya 3, kemudian jumlah kolomnya ada 4, height-nya atau tingginya hanya 50. Kemudian di sini untuk lebarnya di sini kasih 150 saja. Nah, misalkan di sini ada ya seperti ini. Kemudian untuk mengaktifkannya ini kan masih di pick tool nih ya, masih di pick tool. Nah, di sini kita bisa menggunakan atau mengaktifkan, syaratnya kita harus aktif di tools table ini teman-teman. Diklik dulu. Nah, ini kan sudah aktif nih. Jika sudah, maka diarahkan kursornya ke tabel kita ya. Perhatikan, ini kan sudah aktif nih tabel kita. Nah, kemudian diarahkan sini mendekat. Perhatikan. Nah, di sini ada tanda panah. Ya, kelihatan ya. Klik. Nah, di sini sudah terpilih. Kemudian baru kita pilih insert. Di sini ada masukkan row itu baris ya, above di atasnya. Klik. Nah, dia akan menambahkan baris sejumlah apa yang kita seleksi. Di sini kan terseleksinya ada 3, maka dia akan menambahkan baris atau jumlah barisnya 3. Ya, misalkan kita yang diseleksi hanya 2 misalkan. Ya, kita seleksi saja. Di sini kita ulangi. Di sini misalkan kita pilih ya 2 saja, ini sama ini gitu ya. Kemudian kita pilih table, insert row above, maka dia akan ketambahan 2 baris di atasnya. Karena apa? Karena kita menyeleksinya hanya 2. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau 3 ya 3, tergantung berapa baris yang kita seleksi. Kemudian berikutnya di sini ada row below. Jadi nanti akan ditambahkan di sini. Di sini kan di bawahnya hanya ada 1 nih, ya. Di sini kita akan menambahkan di bawahnya, ya, sehingga menjadi 3. Ya, sehingga menjadi 3. Kenapa? Karena kita menambahkan 2 baris. Kemudian berikutnya di sini kita akan menginsert kolom. Kolom di sebelah kiri. Ya, di sini kan ada kirinya 1 di sini. Kita tambahkan kolomnya. Jadi berapa nanti? Ya, tambahan 1. Kenapa? Karena kita seleksinya di sini 1. Ya, di sini insert kolom left. Ya, di sini ketambahan 1. Tapi kalau kita sampai di sini 2 yang kita seleksi seperti ini, ya, maka insert left column di sini akan menjadi 3. Nah, seperti ini. Sama ya untuk red. Untuk red sama, di sini hanya insert kemudian red. Ya, di sini seperti ini. Jadinya banyak. Kemudian berikutnya di sini ada insert lagi, tetapi di sini ada insert rows saja. Artinya kita diminta untuk memasukkan jumlahnya secara manual ya. Jadi kita bisa memasukkan berapapun. Ini above di atas, below di bawah. Jadi bukan berdasarkan dari yang kita seleksi ya. Kalau yang kita gunakan pertama tadi adalah berdasarkan yang kita seleksi. Misalkan di sini kita menambahkan 10 begitu ya. 10 kita taruh di atasnya. Ya, menambahkan baris 10 di atasnya. Maka di sini akan ada banyak sekali.
ya, sama dengan yang insert kemudian column right ya, di sini. Nah, di sini sama juga, sehingga teman-teman ini bisa menambahkan kolomnya. Nah, di sini jumlahnya berapa? 10 misalkan. Ya sudah, kita tambahkan 10. Nah, jadi banyak sekali. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada select. Ya, select di sini berfungsi untuk memilih sel berisi kolom, baris maupun yang lainnya. Ya, di sini dalam tabel. Ya, di sini pertama select row. Di sini akan memilih baris. Ya, yang aktif mana? Jadi sebenarnya teman-teman ketika ini kan yang aktif di sini nih, yang di kolom kedua baris pertama. Tabel kemudian select di sini row, maka yang terseleksi adalah yang paling atas ya, baris. Dimana kita aktif ya di situ yang kita akan terseleksi. Kemudian row sudah terpilih, misalkan kita aktifnya di sini. Nah, di sini perhatikan ya, di baris nomor 1 2 3 4 5. Maka nanti otomatis akan terseleksi baris kelima itu. Ya, kemudian di sini kita bisa memilih sel. Select. Perhatikan ini kita off-kan dulu ya. Ya, di sini sudah diaktifkan. Kemudian kita select lalu sel. Nah, kita hanya memilih satu sel saja. Ya, satu sel saja. Sel itu kotaan ya, kotaan dalam tabel namanya sel. Kemudian di sini ada select kolom. Nah, kolomnya satu kolom penuh terpilih semuanya. Kemudian berikutnya di sini ada tabel. Berarti kita akan memilih semua tabel atau tabel yang sedang kita pilih ya. Kemudian berikutnya kita akan meneruskan yaitu membahas tentang delete. Ya, delete itu menghapus. Kita ingin menghapus row itu baris, kolom berarti kolom, table berarti kita hapus tabel semuanya. Contoh di sini kita akan menghapus satu persatu ya. Kita terapkan di sini, kita akan mencontoh di sini ya, dan berarti baris pertama kolom pertama. Kita delete table udah semuanya. Kita seleksi dulu teman-teman. Kita seleksi dulu. Select row. Barisnya kita seleksi dulu, kan sudah terseleksi nih. Baru kita delete row. Jebret. Nah, di sini akan terhapus. Ya, kemudian kolom juga sama. Kita seleksi dulu. Kemudian kita pilih delete kolom. Ya, terhapus ya. Kemudian tabel berarti di sini akan dihapus tabelnya. Ya, hapus, hilang semuanya. Itu adalah fungsi daripada delete. Ya, kemudian yang berikutnya adalah distribute. Ya, distribute di sini kita buat lagi ya tabelnya ya. Distribute di sini berfungsi untuk meratakan baris dan kolom pada tabel. Misalkan seperti ini. Nah, di sini kemudian distribute. Kita aktifkan dulu ya di sini distribute. Perhatikan, nah di sini. Nah, di sini adalah kolom evenly. Nah, di sini hanya untuk meratakan kolom dan barisnya. Jadi nanti teman-teman silahkan dicoba-coba ya untuk distribute ini. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi, akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu kita akan membahas di merge cell sampai di unmerge ya. Di sini kita akan melanjutkan, dan sekian pembahasan dari beberapa menu di dalam tabel, yaitu insert, select, delete, dan distribute. Selamat mencoba, selamat belajar, dan tetap semangat.